Saya Mustalifah SPD, asal sekolah SMA Negeri 9 Curug Tua. Mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2023 jurusan Pendidikan Fisika Universitas Pendidikan Ganesha dengan nomor ujian 2023 646274. Adapun video uji kinerja saya adalah pembelajaran project based learning pada materi energi alternatif terbarukan. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah hadir bagi semua? Ibu. Sebelum dimulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita tunggu. Bersedia, siap, berdiri. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, mari kita berdoa yang dipimpin oleh Ahmad Fauzan. Amin. Doa selesai, duduk. Absen gitu nah. Ibu. Ahmad Fauzan, Ibu, Aino, Ibu, Arya, Ibu. Asdi, Fatima, Elisa, Raka, Hadir, Bu. Ina Herdiana, Irfan Mulyadi, hadir Bu. Irna, Lailatul Latifah, Samsudin, Hadir, Bu. Tessa. Alhamdulillah, terima kasih atas waktunya bisa hadir di sekolah. Semoga teman-teman kalian yang makin pagi dan tidak bisa mengikuti pelajaran hari ini, semoga minggu berikutnya bisa hadir. Bagaimana kabar hari ini? Baik, Bu. Sudah siap belajar? Siap, Bu. Sudah sarapan? Sudah, Bu. Ada yang belum sarapan? Alhamdulillah kalau kalian semua sudah sarapan. Kenapa? Karena sarapan itu sangat penting untuk tubuh kita. Karena kenapa? Selain menciptakan energi untuk kita, juga membantu konsentrasi belajar kalian. Makanya penting untuk makan sebelum ke sekolah. Baik, masih ada yang ingat materi yang lalu? Baik Bu, Ya. energi terbarukan. Energi terbarukan. Ada yang lain? Atau ada yang tahu yang mana termasuk energi terbarukan? Saya Bu, Ya, Triwahyudi, silahkan. matahari Bu, Matahari diubah menjadi panel surya, diubah menjadi tenaga surya. tenaga surya. Jadi matahari diubah menjadi tenaga surya sebagai pembangkit. Listrik. Oke. Hari ini yang penilaiannya Ibu adalah keaktifan kalian itu sangat berpengaruh. Jadi harus penilaian produknya harus dinilai, keaktifan pada saat presentasi itu tetap dinilai. Sekarang hari ini kita akan belajar tentang energi alternatif. Adapun tujuan yang harus dicapai adalah peserta didik mampu mendeskripsikan gejala alam dan dalam cakupan keterampilan proses dalam pengukuran perubahan iklim dan pemanasan global, pencemaran lingkungan, energi alternatif dan pemanfaatannya. Indikator menganalisis potensi sumber energi yang ada di lingkungan sekitar, merancang produk kreatif dalam bidang energi alternatif terbarukan. Tujuan pembelajaran: melalui project based learning, siswa mampu membuat produk kreatif dalam bidang energi alternatif terbarukan dengan tepat.
Kedua, melalui proyek learning, siswa mampu menguji coba produk kreatif dalam bidang energi alternatif terbarukan dengan tepat. Ketiga, setelah melaksanakan proyek learning, siswa mampu menyajikan laporan dan mempresentasikan produk dalam bidang energi alternatif terbarukan dengan percaya diri. Jadi itulah tujuan yang harus kita capai hari ini. Seperti minggu lalu, kita membahas tentang masalah energi alternatif, yaitu apa saja yang menjadi sumber energi yang kita pelajari minggu lalu. Ada yang bisa sebutkan yang menjadi sebagai pembangkit energi alternatif dalam kehidupan sehari-hari, apa saja? Air, angin, air, dan matahari. Kan di lingkungan kita ini kita berada dalam kekurangan gas LPG. Makanya kita mencari sumber alternatif selaku pengganti gas dalam kehidupan kita, yang lalu kita katakan kayu. Apalagi kayu kan bisa dijadikan bahan bakar untuk memasak. Apalagi batok kelapa. Minggu lalu kan ibu suruh buat produk tentang pembuatan briket. Sudah dibuat di rumahnya? Sudah. Baik, kalau begitu silakan berpisah dulu silakan kumpul dengan kelompoknya masing-masing. Ya, di sini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, 5, 6, 7. Jadi satu lagi ya. Sekarang sudah terbentuk kelompoknya, sudah disiapkan semua produknya, sudah dibawa semua, sudah siap semua di depannya. Baik, sebelum mempresentasikan di depan hasil produk yang dibuat di rumah, ibu akan bertanya dulu tentang bagaimana apa kendalanya dan solusi pada saat pembuatan briket arang. Baik, saya persilakan di kelompok 1 dulu. Apa kendala pada saat pembuatan briket dan solusi yang kamu ambil? Baik, kendala yang kami alami adalah pada saat melarutkan tepung kanji yang akan kami jadikan sebagai bahan pengeras. Kanji yang kami larutkan tersebut tidak mengental dan malah menggumpal. Solusi yang kami ambil adalah dengan menambahkan air sampai gumpalan kanji tersebut larut kembali dan mengental. Terima kasih. Baik, kelompok 1 sudah selesai. Selanjutnya kelompok 2, apa masalahnya dan solusi pada saat pembuatan briket arang? Kendala saat melakukan pembuatan briket adalah kekurangan tempurung kelapa. Solusinya, kami mengambil tempurung kelapa lebih banyak dan membakarnya lagi. Kelompok 3, kelompok 4, apa kendalanya? Baik, kendalanya adalah masalah waktu karena pada saat proses pembuatan briket arang perlu waktu yang cukup panjang. Solusi untuk masalah tersebut adalah pada saat ingin membuat briket, memilih waktu tertentu yang digunakan, memilih waktu yang cukup panjang untuk membuat briket. Kelompok 5, Kendala pada saat pembuatan briket arang adalah kanji yang dimasak terlalu keras dan terlalu banyak hingga tidak bisa tercampur dengan arang. Solusinya, pada saat memasak kanji, api tidak boleh terlalu besar agar kanjinya tidak terlalu keras dan hangus. Serta kanji dan tempurung kelapa yang telah dihaluskan sebelum dicampur lebih baik ditimbang. baik. Setelah kalian membacakan kendala dan solusi tentang produk briket arang, kesimpulannya adalah pada saat pencampuran itu dia memang harus seimbang, karena kapan dia tidak seimbang pencampurannya, maka terjadilah hasil yang tidak bagus. Memang kita butuh waktu pada saat pembuatan produk. Kenapa? Karena kalau kanji yang dicampurkan dengan air agak encer, itu memang sulit untuk saling melekat antara arang, kanji, dan air. Baik, silahkan maju dipresentasikan hasil produknya kelompok 1.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, perkenalkan nama saya Nuratika Fiani sebagai moderator dan di samping saya Fatimah Sahara sebagai pemateri. Saya Arya Putra Pratama. Saya persilakan pemateri untuk membacakan materi. Baik, saya akan membacakan materi dari kelompok kami. Sumber daya alam yang kami manfaatkan adalah batok kelapa atau tempurung kelapa, produk kreatif yang membuat briket alam, alat dan bahan, tempurung kelapa, tepung dan dirayakan dan cetakan. Dari materi yang dibacakan oleh pemateri, kami akan memutar video kami tentang pembuatan arang. Baik, itulah tadi video tentang pembuatan briket arang. Kami persilahkan kelompok lain untuk bertanya. Tulis namanya ya, temannya. Sebutkan namanya ya, nak biar bisa bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya mas, nama saya Aini Batia. Apakah tujuan pembuatan briket arang? Ya, cukup 2 orang saja, cukup 2 kelompok saja. Nak. Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Pertama, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Tujuan pembuatan briket arang. Briket arang dapat digunakan sebagai bahan bakar alternatif untuk menggantikan bahan bakar minyak dan gas dalam kegiatan industri dan rumah tangga. Baik, apakah jawaban dari kelompok kami? Selanjutnya kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Mengapa briket dapat dijadikan sebagai sumber energi alternatif? Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin menyaksikan kami. Perkenalkan, nama saya Ibrahim Mulyadi. Samping saya dari pemateri. Sebelum menjadi briket arang seperti ini, awal mulanya briket berasal dari tempurung kelapa yang sudah dibakar sehingga berubah warna dari coklat muda menjadi hitam seperti ini.
Setelah dibakar, arang kemudian ditumbuk hingga halus. Nah, setelah materi kita kerjakan, mari kita memutar videonya. Itulah tadi video yang telah dimutarkan buatan briket Arab. Silahkan yang ingin bertanya. Perkenalkan dari kelompok mana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tiara dari kelompok 2. Apa manfaat briket Arab? Masih ada yang ingin bertanya? Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kusmarani, perwakilan dari kelompok 5. Berapa lama proses pengeringan briket Arab? Lakukan proses pengeringan 2-3 hari sampai benar-benar kering dan briket dapat digunakan. Apakah jawaban saya diterima? sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Baik, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, maka perkenalkan saya adalah Puspitasari dan di samping kanan saya ada Asaka Tulisa. Kakak Sasari Muhammad. Baik, saya akan mempersilahkan pemateri untuk membacakan materi tersebut. Sumber daya alam yang dimanfaatkan atau kelapa, briket arang, alat dan bahan, saringan, lusuk, wadah, timbangan, gelas, sendok, panci, batok kelapa yang sudah dihaluskan, air. Tanda kerja pembuatan. Langkah pertama, siapkan alat dan bahan. Kedua, bakar tempurung kelapa yang coklat seperti ini hingga menjadi hitam seperti ini. Ketiga, tumbuk tempurung kelapa yang seperti ini. Keempat, saring tempurung kelapa yang sudah ditumbuk hingga halus. Memutarkan video hasil kerja kelompok briket kami. Cepat. That's so much fun.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatimah Sahra dari kelompok 1. Saya ingin mengajukan pertanyaan yaitu, mengapa briket dapat dikatakan sebagai bahan bakar alternatif? Terima kasih. Baik, Mas, apakah masih ada? Cukup tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kusnala Diana dari kelompok 4. Manakah langkah-langkah yang paling sulit untuk dilakukan dalam pembuatan briket arang? Baik, bermanfaat sebagai bahan bakar alternatif karena dapat menggantikan bahan bakar baik yang tidak berkhasiat atau bahan bakar korup bagi lingkungan. Pertanyaan dari kelompok 2, mengapa briket dianggap ramah lingkungan? Karena mengurangi penggunaan sumber daya biomasa yang berkelanjutan dan mengurangi emisi karbon. Presentasi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, setelah kalian mempresentasikan semua hasil produk yang kalian buat di rumah, saya ingin mempersilakan untuk satu orang siswa ingin bertanya apa setelah pembuatan produk arang, apa yang kalian bisa simpulkan setelah pembelajaran kita hari ini? Ya, Fatimah Sahra. Jadi, kesimpulan yang bisa saya ambil adalah dari praktek ini saya mengetahui bahwa tempurung kelapa bisa menjadi energi alternatif untuk kehidupan sehari-hari, yaitu dengan dibuat menjadi briket arang. Dan briket arang juga berfungsi sebagai alternatif pengganti kompor untuk memasak. Selain itu, dengan pembuatan briket arang, kita juga bisa membuka lapangan kerja karena briket arang bisa dijual dan menghasilkan uang. Dengan pembuatan briket arang, kita juga bisa memanfaatkan limbah sekitar karena briket arang tersebut terbuat dari limbah sekitar, contohnya tempurung kelapa, serbuk kayu, dan lain sebagainya. Terima kasih. Ya. Jadi setelah pembuatan briket ini kita dapat menyimpulkan bahwa dengan memanfaatkan limbah yang ada di sekitar kita bisa mengurangi pemanasan global, juga kita bisa menciptakan lapangan kerja. Contohnya tadi pembuatan briket bisa dibuatkan untuk lapangan kerja. Dalam artian begini, kita bisa membuatnya dari tempurung kelapa, dari serbuk kayu atau limbah-limbah lainnya untuk dibuat sebagai briket arang sebagai pengganti alternatif, energi alternatif dalam kehidupan kita. Karena kenapa? Minyak itu atau gas itu berasal dari batu bara. Kalau terus digunakan akan habis. Apalagi dengan kemajuan teknologi yang tercipta, motor listrik, sudah ada kan? Motor listrik. Nah, kalian tahu itu motor bahan bakarnya dari bensin. Karena kelangkaan bensin, karena penggunaan batu bara yang semakin meningkat, maka di Indonesia diciptakanlah motor listrik. Jadi sumbernya dari mana? Dari listrik. Dari mana lagi sumber listriknya? Dari air, dari panel surya, ya kan? Atau matahari, atau dari angin. Tidak bisa digunakan untuk menempuh jarak yang jauh, ya kan? Karena kenapa? Keterbatasan listriknya. Jadi saya kira dengan pemanfaatan teknologi kalian itu harus banyak membaca di Google. Karena kenapa? Dengan kalian membaca itu kalian bisa menemukan berita-berita baik tentang energi, perubahan energi yang ada di lingkungan sekitar kita. Kalian bisa mencari referensi di situ. Jadi saya tekankan kepada kalian, ingat suatu saat nanti setelah kalian tamat tidak mendapatkan pekerjaan atau tidak melanjutkan sekolah, kalian bisa membuat produk briket. Ada yang mau ditanya? Kalau tidak ada yang mau ditanyakan, Ibu akan memberikan dikerja ya. Bisa.
Nanti Bu yang kering ambil pekerjaannya ya. Sudah semua? Jangan lupa tulis namanya ya. Baik, perhatian. Karena kita sudah berada di penghujung, ingat minggu depan belajar di rumahnya, siap-siap untuk tulis. Jadi kita tulis tentang energi alternatif atau energi terbarukan dan tak terbarukan. Jadi silahkan pelajari catatannya di rumah, video-video yang ibu kirim beserta materi-materi yang ibu kirim dibaca, dipelajari di rumah karena soal yang ibu ambil tidak jauh dari situ. Ada yang mau ditanyakan sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita? Kalau tidak ada, saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapkan dulu. Yang baca doa ya, jangan lupa setelah belajar. Bersedia siap berdiri. Sudah belajar dan dipimpin oleh Ahmad Bosan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma nawwir qalbi wa qalbana bi ta'atika badani. Amin. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan tunggu pelajaran berikutnya ya. Ya, Bu. Jangan lupa belajarnya di rumah. Istirahat bagi dulu nak.